Permisi. Permisi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Pak, anak saya itu kan namanya Ferdi. Ya. Itu usianya 15 bulan. Dia tuh nafsu makannya kurang, Pak. Ya. Kayak cuma makan di rumah itu cuma dikasih makan kayak lumatan gitu, Pak. Kayak makanannya tuh di blender gitu. Nah, jadi gimana, Pak? Soalnya beratnya kan juga sepertinya kurang dari usia teman-temannya yang lain tuh kayak kurang gitu, Pak. Terus berapa berat badan? Berat beratnya anak saya tadi tuh, Pak, sudah ditimbang itu 6,7, terus tingginya cuma 71. Ya. Segitu, Pak. Terus Dari dia tuh di rumah cuma ya makan rumah tadi sama biskuit gitu aja, Pak, maunya. Yang lainnya tuh nggak mau, kayak makanan keluarga yang agak bertekstur gitu dia nggak mau, Pak. Makanya nafsu makannya agak kurang di rumah tuh. kalau boleh tahu berat bayi lahirnya kemarin berapa? Beratnya 3.000, Pak. 3.000 gram. Lahirnya normal biasa Lahirnya atau sesar sesar? kemarin. Iya. Kenapa jadi sesarnya? Berat lahirnya kemarin tuh 3.000 gram, Pak. 3.000 Iya, atau 3 kilo. Ya, 3 kilo. Terus lahirnya di mana? Kemarin tuh lahiran di RS, soalnya kan sesar itu, Pak, kemarin. Gara-gara letaknya tuh lintang. Terus setelah melahirkan diberi ASI nggak? Nah, kemarin itu soalnya ASI-nya nggak jalan, akhirnya saya pakai formulan, Pak. Terus setelah selama usia 15 bulan ini anaknya pernah sakit nggak? Ada sakit sih, Pak. Sedikit dulu. Pernah, Pak. Kemarin tuh pas usia 4 bulan dia tuh pernah batuk, terus agak sesak-sesak juga kemarin tuh. Tiap bulan dia sakit terus gitu, Pak. Di rumah ada yang merokok nggak? Nah, bapaknya ngerokok, Pak, di rumah. Itu dia. Terus sirkulasi udara atau ventilasi rumah gimana? Di rumah kebetulan jendela cuma di beberapa tempat aja, Pak. Kayak di kamar tuh nggak ada jendela buat ventilasi udaranya itu, Pak. Jadi agak pengap udaranya di kamar itu. Mungkin itu yang menyebabkan anaknya bisa sakit itu pada usia itu. Kemudian setelah usia dia 15 bulan ini diberi makan apa aja? Di rumah tuh cuma makan makanan pokok kayak nasi, terus nanti ditambahin lauk cuma satu gitu. Jadi ya maunya dia cuma itu dan cuma di blender aja, Pak, di rumah itu. Jadi berdasarkan berat badan anak ibu tadi dibandingkan dengan tinggi badan ataupun berat badan berdasarkan tinggi badan, anak ibu mengalami gizi buruk. Kemudian dari pola makannya tadi sebenarnya sudah benar sih, makannya dari porsinya itu 1 mangkuk, kemudian dia habiskan setengah mangkuknya, tetapi tidak ada variasi makannya di situ, cuman ada makan nasi sama lauk, jadi tidak ada sayur-mayurnya. Kemudian makannya disaring, harusnya dia sudah bisa makan makanan keluarga ataupun makanan dewasa. Kemudian untuk gizi seimbangnya kita bisa untuk porsinya kita bisa lihat ini ibu. Nah, usia 12 sampai 24 bulan ini porsinya 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian ada selingan 1 sampai 2 kali di samping selingan ASI di samping selingan ASI. Nah, kemudian untuk makanan yang harus diberikan ini lengkap seperti makanan keluarga. Ini ada nasi, ada lauk, ada sayur, kemudian ada buah ditambah ASI. Itu Ibu.
Oh berarti kurang ya Pak ya, makanan di Iya. rumah itu kurang bervariasi Ya. gitu. Dan memang harus teksturnya mungkin lebih ditingkatkan lagi dari yang lembek tadi tuh ya. Ya. Tapi sementara dia masih dalam keadaan gizi buruk, ya kita turunkan teksturnya jadi makanan lembek, tidak termasuk makanan dewasa. Nanti kalau dia sudah melewati menjadi gizi baik, itu sudah bisa diberikan makanan biasa ataupun makanan orang dewasa. Sudah kita saksikan sama-sama bagaimana seorang ibu datang ke puskesmas dengan keluhan anaknya tidak mau makan makanan rumah. Ternyata setelah kita telah lebih lanjut, ibunya hanya memberikan makanan lumat yang selama ini seringnya di blender ataupun disaring, kemudian tanpa variasi, dan memberikan selingan makanannya berupa biskuit dengan dominan gurih dan berpenyedap tinggi. Kita dapatkan data anaknya yaitu umurnya 15 bulan, berat badannya 6,7 kilo, panjang badannya 71,1 cm. Kita masukkan ke tabel dan kita dapatkan hasilnya yaitu untuk status gizinya kurang dari minus 3 SD dan itu termasuk gizi buruk. Setelah kita tahu status gizinya, maka kita akan melakukan konseling tentang pemberian makanan bayi dan anak. Lalu setelah itu kita akan melakukan tes nafsu makan untuk mengetahui bagaimana respon anaknya terhadap makanan dan menerima makanan seperti apa. Untuk itu, untuk melakukan tes nafsu makan kita akan memberikan F100 dan kita akan melihat responnya. Jika memang kita katakan baik, yaitu anaknya mampu menghabiskan 80% dari target F100 yang sudah kita tentukan dalam sehari sesuai berat badannya.